Guys, ini di kota Seban telah terdampar ikan. Penemuan hiu tutul di pantai selatan Jember kembali membuat gempar warga pesisir. Kali ini hiu berukuran besar sekitar 10 meter dengan bobot 1,5 ton ditemukan pagi hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat oleh Buari usia 50 tahun warga asal Dusun Bulurejo, Desa Paseban. Nelayan tersebut langsung melaporkan temuan itu ke pihak pemerintah desa. Bangkai hiu ini langsung dikerumuni warga yang ingin menyaksikan secara langsung dan mendokumentasikan momen langka tersebut dengan bersuah foto. Sebenarnya penemuan ikan hiu tutul yang terdampar di pantai selatan Kabupaten Jember ini tidak hanya sekali ini saja. Namun beberapa bulan lalu juga ditemukan oleh warga desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Menurut Kepala Desa Paseban, nelayan meyakini temuan hiu ini merupakan berkah sehingga diperkirakan dalam waktu dekat hasil tangkapan ikan nelayan akan melimpah ruah. Untuk nelayan saat ini memang ada kendala, ada yang masuk, ada yang tidak masuk, itu selalu begitu kalau di sini. Tetapi nelayan ada yang masuk, sebagian juga ada yang tidak masuk karena pengaruh ombak. Pengaruh ombak sangat buruk, Pak, ya? Ombak sangat buruk sehingga menyebabkan ikan ini terdampar. Salah satu penyebabnya saya pikir ya karena kencengnya angin, kemudian arus juga kuat sehingga terdampar. Dari Paseban, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Rugi banyak rugi. Kudu kelara. Kecewa tidak bisa menjual hasil panen tembakaunya, petani di Desa Candi Jati, Kecamatan Jelbuk merusak tanaman tembakaunya dengan sabit. Menurut petani tembakau setempat, para pedagang tidak mau membeli gara-gara gudang tembakau untuk pasokan ke berbagai perusahaan rokok di Jawa Timur belum buka karena masih terdampak pandemi COVID-19. Sehingga pengepul tembakau tidak berani membeli tembakau petani. Jikapun mau, harga tembakau tersebut dibeli sangat murah. Sehingga bukan untung yang didapat petani, justru petani dirugikan. Karena kesal, petani tembakau langsung membabat dan merusak tembakau yang ada di lahan kebunnya untuk dibuang dan akan digantikan lahan jagung. Ya, karena kita merasa tahun ini tahun yang sangat prihatin buat petani tembakau yang merupakan salah satu lambang kebanggaan Kabupaten Jember. Kalau di musim tembakau ini adalah daun emas, petani bisa tersenyum bahagia, tapi tahun ini petani tidak bisa tersenyum bahagia karena tidak laku dan harga sangat murah dan kurang menguntungkan. Karena ini kita tawarkan ya, tidak usah dikerjakan sendiri, kita mau tebaskan aja, ada pedagang mau beli, alasannya gudang masih belum buka dan harga masih murah. Ya kalau tidak laku dalam waktu seminggu ya kita rusak sudah. Ya mungkin ditanami jagung atau bagaimana ini ke depannya, Mas. Petani makin tertampar karena lahan yang ditanami tembakau adalah lahan sewa sehingga kerugian petani makin bertambah. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di pendopo Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, wayang kulit ruatan desa oleh Ki Dalang Sumarji ini digelar dengan lakon lahirnya Betoro Kolo. Kegiatan ini juga menjadi tradisi untuk upacara selamatan desa. Iringan musik gamelan, suara sinden, dan juga berbagai macam sesajen yang disediakan di samping dalang semakin menambah nuansa mistis pertunjukan khas Jawa kuno ini. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa klasik, sedekah bumi dan ruatan desa semacam ini sangatlah penting untuk menghilangkan sukerto ataupun pantangan yang ada pada seseorang ataupun tempat, sehingga harus disucikan agar tidak menimbulkan malapetaka yang membahayakan jiwa. Kalau itu ketika masih kecil dia masih menjadi kulo bajang, akhirnya mencari bapaknya Betoro Guru, dan akhirnya beliau ketemu. Tetapi di situ Betoro Guru minta makanan, nah sama ibunya Dewi Umo pada waktu itu masih cantik diberi makanan yang di luar batas. Nah akhirnya ibunya Betoro Kolo, Dewi Umo mendapat julukan menjadi raksasi pada waktu itu namanya Benari Durgo. Nah si Betoro Kolo ini diberi makanan tetapi dengan syarat, salah satunya anak untang-anting, anak Gedono Gedini, terus Pendowo, Pendawi, termasuk untuk ruatan yang seperti ini, ruatan untuk sedekah bumi. Seperti ini.
Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebelum upacara larung sesaji dimulai, pemerintah Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger bersama para sesepuh mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai kebutuhan mereka. Seperti aneka macam sesajen, dilengkapi dengan kepala lembu atau sapi, tumpeng nasi kuning, damar kambang, jajan pasar, ingkung atau ayam panggang utuh, dan juga kembang setaman. Sesajen yang ditempatkan di replika perahu khusus ini disiapkan untuk upacara tradisi larung sesaji yang nantinya akan dilepas ke tengah laut pantai selatan yang terkenal ganas. Iya, jadi perahu, terus kapal, terus ingkung, terus kepala lembu, terus ini sajen itu pondokan itu, pondokan tumpeng, terus kerah kuning, terus itu sandingan gitu ya Pak. Sembarang palawija Pak. Segala palawija ya. Terus itu apa ya Pak? Kepala sapi ini Pak. Kepala sapi. Koyo yang Puger itu dineco. Yang Puger nopo mergane mboten juga ada sawah. Sawah ini segoro. Berarti ini nanti cukup paring ono segoran paringan sae. Kabeh paring selamat paring panjang umur. Dalam upacara adat tradisi larung sesaji ini, Muspika setempat dan juga Bupati Jember Faidat nampak hadir dalam acara arak-arakan tumpeng dan sesajen menuju ke dermaga. Kegiatan ini sangat meriah karena dipenuhi oleh ribuan orang. Di dermaga, berbagai sesajen dan juga tumpeng langsung dibawa ke tengah pantai laut selatan oleh para nelayan dengan menggunakan perahu. Mereka berharap upacara tersebut bisa membawa berkah bagi warga Desa Puger Wetan yang mayoritas memang berprofesi sebagai nelayan. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kami untuk membacakan susunan Kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Lazisnu hampir selalu diawali dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng. Sebagaimana kebiasaan masyarakat tradisional yang selalu mengawali renovasi rumah dengan ritual selamatan ataupun tasyakuran dengan harapan rumah yang dibuat akan mengandung keberkahan. Dalam kegiatan sosial yang dilakukan di Desa Mundurejo Umbul Sari, tepatnya di rumah Mbah Srinem RT 3 RW 2 Dusun Sukomakmur ini, berbagai elemen masyarakat turut mendukung secara penuh dengan cara bergotong royong, termasuk pemerintah desa setempat, organisasi kepemudaan Banser, Muslimat, Fatayat, komunitas sosial Gang Tembus Bersatu, dan komunitas Payadu. Dana yang dipakai untuk pembangunan bersumber dari koin sedekah dari para dermawan dan ditambah oleh sumbangan sejumlah komunitas. Selain program bedah rumah, santunan anak yatim dan piatu termasuk kaum duafa, ke depan, Lazisnu juga akan mencanangkan program ekonomi produktif agar masyarakat kecil bisa mendapatkan mata pencarian yang lebih baik. Rencana kalau untuk wilayah Mundurejo niku per dusun ada. Memiliki Sukomakmur, insya Allah lanjut ke Temurjo lalu Blok Mundu. Namun untuk tingkat Umbul Sari itu kita berusaha setiap ranting ada bedah rumah, dan yang sudah terrealisasi itu sudah 7 rumah yang sudah dibedah oleh Lazisnu. Dan alhamdulillah ini yang ke-8. Biaya berapa Pak? Antara 4-5 juta atau minimal 3,5 juta ditambah dengan swadaya masyarakat atau komunitas-komunitas yang berusaha atau membantu kita. Kegiatan yang sangat baik ini tentu sangat diapresiasi oleh masyarakat, utamanya oleh pemerintah desa setempat. Saya selaku Kepala Desa Mundurejo tentunya patut dan berterima kasih kepada teman-teman dari Lazisnu MBC Umbul Sari, termasuk dari teman-teman sosial dari Payadu juga, termasuk dari Gang Tembus. Kita sangat terima kasih dengan adanya kegiatan baksos ini. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Pertunjukan Purnama Sidi di Pantai Tengah Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu ini dilakukan oleh Sanggar Kartika Budaya pada tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah. Pertunjukan ini sengaja digelar secara rutin di pantai selatan setiap bulan purnama, dengan tujuan agar lebih menyatu dengan alam sekitar.
Rangkaian acara yang cukup spektakuler ini dilengkapi dengan doa pagebluk dengan diiringi musik gamelan Jawa. Selain itu juga ada geguritan, kinang kilaras, renggong manis, dan nyambi pleteng. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk edukasi untuk selalu mensyukuri alam dengan cara menjaga kelestarian lingkungan sehingga keindahan Laut Selatan bisa semakin terjaga. Judulnya geguritan, jadi judulnya itu samudra. Ada yang menari, ada yang membaca puisi, ada yang tembang. Tapi dalam bahasa Jawa ya puisinya. Iya. Kira-kira tadi itu bercerita tentang apa itu? Itu tadi bercerita tentang samudra yang luas, terus tidak ada sampah sedikit pun di sini. Jadi pesannya kita bisa menjaga alam, nggak membuang sampah sembarangan. Sejak kelas 2 SD. Ya karena dengan bisa tari tradisional kita bisa melestarikan budaya. Kedepan diharapkan kegiatan seni dan ritual kearifan lokal di pantai selatan ini bisa semakin berkembang sehingga pada akhirnya dapat mengangkat perekonomian warga sekitar, seperti yang ada di pantai tengah Watu Ulo. Berada di alam pada malam hari ini di tepi pantai Watu Ulo. Harapannya di sini edukasi yang akan kami berikan kepada anak-anak adalah bagaimana kita mampu bisa bersyukur, mensyukuri atas nikmat rahmat Allah yang Maha Kuasa tentang alam, samudra, kemudian gunung, kemudian bulan, matahari dan seisinya ini. Sehingga anak-anak bisa mengenali, mencintai, menghargai dan pasti akan menjaga lingkungan ini dengan baik. Seperti pada malam hari ini, bagaimana makna samudra yang sebenarnya yang mampu menampung semua atau reget, tapi semuanya tetap bisa minggir di tepi, airnya tetap bening. Gitu. Dari Pantai Tengah Watu Ulo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pasangan bakal calon Bupati Jember Hendy Firjaun sebelum melakukan pendaftaran mengawalinya dengan sholat Jumat bersama di Masjid Riyadus Sholihin. Usai sholat Jumat dilanjut dengan doa bersama dan ziarah makam Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sebelum berangkat ke KPU Jember, Hendy Siswanto dan juga Gus Firjaun menyampaikan mendaftar di hari pertama dengan pertimbangan hari Jumat merupakan hari yang baik khususnya bagi umat muslim. Terlebih seluruh kesiapan berkas dan juga kelengkapan sudah siap untuk diteruskan ke KPU Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 4 September saya berserta Gus Firjaun dan didampingi semua ketua-ketua partai kami dari Nasdem, dari Gerindra, dari Demokrat, dari PKS, dari Berkarya, dari P3 bersama-sama kami akan mendaftar di KPU dalam rangka mengikuti Pilkada tahun 2020 ini. Dan kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat Jember dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang hadir ini. Ini spontanitas, semua hadir tanpa undangan dan ini merupakan satu keistimewaan buat kita semua. Mari kita bersama-sama memenangkan Jember ini dengan menebar kebaikan dan di hari Jumat ini adalah hari yang berkah dan ini keberkahan untuk masyarakat Jember. Amin. Pak, untuk hari pertama Pak Hendy, mendaftar di hari pertama. Tentunya kami sudah persiapan lebih awal, kami sudah siap semuanya tentunya dengan mendaftar hari pertama. Jika ada sesuatu yang kurang kita masih bisa ada waktu lagi untuk memperbaiki, melengkapi. Usai doa bersama, rombongan langsung menuju ke KPU Jember. Paslon Hendy Siswanto dan juga Gus Firjaun tiba di KPU Jember sekitar pukul 2 siang dan langsung melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas kepada komisioner KPU di aula bawah kantor KPU Jember. Paslon Hendy Siswanto Gus Firjaun didampingi langsung oleh 6 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Partai pengusung diantaranya yakni Partai Gerindra, Nasdem, P3, Berkarya, Demokrat dan juga PKS, serta 1 partai pendukung yaitu Hanura. Dari KPU Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pasangan calon Salam Ivan mendaftar ke KPU di hari kedua dengan didukung oleh 6 partai dengan jumlah total 22 kursi di DPRD Jember, yaitu PKB, PDIP, Golkar, Berkarya, Perindo, dan PAN. Salam Ivan optimis bisa menang dalam Pilkada 2020 dan mengaku akan melakukan percepatan dalam bekerja.
Dengan umurnya yang masih muda di antara calon lain, Salam mengatakan bisa lebih cepat dan punya pemikiran berbeda untuk membangun Jember yang lebih baik. Untuk awal, Salam dan Ivan berjanji akan memperbaiki birokrasi yang dimana saat ini sedikit carut-marut. Yang jelas kami ingin segera melakukan percepatan atau adaptif mengikuti kondisi yang ada nanti ke depan. Apabila kami mendapatkan amanah, tentunya kami akan melakukan percepatan yang berbeda. Maka kami berdua berjanji akan mengguncang Jember untuk menjadi lebih baik lagi, dan Jember tentunya harus kita miliki bersama. Salam Ivan adalah kita adalah Salam Ivan. Sementara itu, pihak KPU masih melakukan proses penelitian berkas. Setelah diverifikasi, para pasangan calon masih harus mengikuti rangkaian persyaratan termasuk tes kesehatan. Dan nanti proses verifikasi administrasinya ini masih dilakukan oleh tim sekretariatan. Dan nanti ketika proses selesai, maka nanti akan kita lihat apakah nantinya sudah memenuhi syarat ataukah belum. Kalau sudah memenuhi syarat, maka nanti akan kita berikan tanda terima untuk penyerahan dokumen pendukung untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemarin sudah diterima dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kita masih konfirmasi dengan tim kesehatan Rumah Sakit Saiful Anwar, dan nanti akan kita sampaikan hasil yang sudah mendaftar, dan nanti pihak rumah sakit akan menjadwalkan di pemeriksaan kesehatan berikutnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tradisi petik laut Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger terus berlangsung meski tak semeriah tahun lalu karena COVID-19. Upacara petik laut ini diiringi kesenian tradisional seperti tetabuhan musik gamelan Jawa, sesajen kepala sapi dan kambing, serta sesajen lainnya yang disiapkan oleh pemerintah desa maupun warga Puger Kulon diangkut menggunakan perahu milik nelayan sekitar. Dan sejumlah sesajen tersebut dilarungkan ke tengah laut pantai selatan. Warga berharap ritual ini petik laut tersebut bisa menjadi berkah bagi para nelayan, sehingga tangkapan ikan lebih banyak. Mas, harapan para nelayan Puger setelah ritual petik laut itu apa, Mas? Ya, harapan pertama ya nomor 1 ya keselamatan bagi rakyat Puger, yang nomor 2 ya hasil yang melimpah, gitu aja. Ya. Berbeda. Kalau tahun kemarin sih kita sangat lengkap, ada karnaval, terus ada wayang kulit, ada hadro, lengkap lah pokoknya. Tapi kalau tahun ini kita hanya sebatas memenuhi syarat bagaimana sih melestarikan adat ini supaya kearifan lokal ini tidak sirna, begitu aja. Ini kegiatan rutin setiap tahun oleh warga masyarakat Puger Kulon setiap pertengahan Muharram atau bulan Suro. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, siapa sangka jika ternyata berbisnis tanaman hias sangat menjanjikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, permintaan masyarakat akan tanaman hias juga sangat meningkat. Selain menjanjikan, berbisnis tanaman hias saat ini juga sangat digandrungi oleh masyarakat. Dan berikut merupakan salah satu jenis tanaman hias, Aglonema retundum. Di kebun milik Ririn di lingkungan Gebang, Kecamatan Patrang ini, tiap harinya selalu saja ada pembeli tanaman hias jenis Aglonema. Tanaman hias Aglonema kini menjadi favorit para pecinta tanaman. Corak warna dan motif daun yang unik menjadi nilai tersendiri. Para penggemar tanaman hias tak segan mengeluarkan uang ratusan hingga jutaan rupiah untuk memburu jenis tanaman ini. Aglonema memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan bentuknya yang sangat indah membuat tanaman ini memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga tak heran para pembudidaya Aglonema kini ketiban rejeki karena harga yang bagus dan pembeli yang terus berdatangan. Pemilik kebun Ririn mengaku omset penjualan tanaman hias jenis Aglonema di tempatnya sangat bagus. Bahkan kini dirinya sampai kewalahan memenuhi permintaan pembeli baik lokal maupun pembeli dari luar kota.
Berbagai jenis aglonema kini semua laku di pasaran, baik dari yang ukuran kecil hingga besar dengan kisaran harga ratusan hingga jutaan rupiah. Ya, kalau untuk pasar aglonema sekarang ya sampai istilahnya kita itu susah barangnya. Antara pembeli sama barang itu nggak balance, itu terlalu banyak yang beli. Kerepotan juga lah untuk sekarang itu untuk cari bahan karena terlalu banyak yang beli. Segmen pasar itu kan beda-beda. Jadi kalau untuk yang menengah ke bawah ya biasanya yang dicari itu ya kelas-kelas kayak Big Roy, Siam Aurora, Snow White, Heng-Heng ya seperti itulah. Saya terus terang hanya melayani offline, Mas. Jadi terus terang kalau untuk online saya nggak mampu. Karena untuk offline aja sudah kewalahan gitu loh. Jadi nggak mungkin saya melayani online-nya itu sudah. Menanam dan merawat tanaman hias yang dulu hanya sebagai hobi semata, kini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan pangsa pasar yang strategis, di mana banyak diminati oleh seluruh kalangan, baik kalangan bawah, menengah, hingga kalangan elit. Nah, pemirsa, ternyata selain bisa mempercantik rumah, adanya tanaman hias di dalam rumah juga bisa memberikan kesejukan bagi siapapun yang berada di rumah tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui jenis-jenis tanaman hias selain Aglonema retundum, atau mungkin Anda ingin berbisnis mengenai tanaman hias, Anda bisa saja langsung datang di Jalan Bungur, nomor 15 Gebang, Jember. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan.